Halo, di sini ada HP Redmi Note 5A dan di sini kita akan melakukan UBL atau melakukan unlock bootloader di HP Redmi Note 5A ini. Jadi untuk proses UBL-nya ini kita lakukan dengan cara instan, UBL instan, UBL tanpa akun Mi. Jadi sangat cocok untuk HP Redmi Note 5A yang bekas bypass akun Mi atau yang tidak bisa menambah akun Mi atau yang emailnya keblokir, tidak ada jaringan gitu ya. Jadi intinya cara UBL ini paling gampang dengan proses yang sangat cepat dengan kondisi apapun begitu ya. Yang penting HP-nya itu Redmi Note 5A. Oke, sekarang kita masuk ke pengaturan dulu. Kita buktikan dulu kalau HP Redmi Note 5A ini benar belum UBL ya. Tentang telepon Redmi Note 5A ya, Android 7. Di sini akun Mi juga nggak ada akun Mi, bisa dilihat akun Mi. Oke, akun Mi masih kosong, jadi HP ini nggak ada akun Mi-nya. Kita aktifkan dulu opsi pengembang. Caranya versi MIUI-nya kita ketuk berkali-kali sampai ada keterangan sekarang Anda adalah seorang pengembang. Kalau sudah, sekarang kita kembali. Kita pilih setelan tambahan. Di sini ada menu baru, opsi pengembang, kita buka. Kita lihat status Mi Unlock. Kita buka, oke ya, butuh perizinan. Jadi perangkat ini terkunci, perangkat ini telah aman. Ini tandanya HP ini belum UBL atau belum terunlock bootloadernya, belum terbuka bootloadernya begitu ya. Oke, jadi di sini kita masuk ke opsi pengembang. Terus buka kunci OEM ini, kita aktifkan. Teksnya yang kita sentuh. Sampai begini ya, pilih aktifkan. Oke, sampai di sini. Kita matikan HP-nya. Nah, jadi di sini untuk proses UBL instan ini, unlock bootloader secara instan ini, HP wajib kita bongkar karena kita akan melakukan test point. Itu wajib ya. Jadi kita bongkar dulu HP-nya. Oke, jadi supaya mudah kita lepas yang ini juga. Pelindung baterai ini kita lepas ya. Besi pelindung baterai ini kita lepas. Ini antisipasi kalau andai kata kita gagal untuk melakukan test point. Jadi tinggal kita cabut soket baterainya begini. Oke. Jadi kita cabut dulu soket baterai, kita pasang lagi. Terus sekarang kita lakukan test point. Jadi test point itu menghubungkan dua titik test point sambil kita hubungkan HP-nya ke laptop, begitu ya. Oke, saya jelaskan. Jadi ini dia titik test point ini, dua titik ini, dua titik ini. Dua titik ini kita hubungkan, boleh pakai pinset atau apapun, yang penting terhubung. Nanti kalau sudah terhubung, terus kita hubungkan HP-nya ke laptop begitu ya. Oke, sekarang kita menuju ke tampilan laptop. Jadi di sini bahan-bahannya udah saya siapkan, silahkan kalian download bahan-bahannya. Link download ada di deskripsi. Setelah di-download, di sini ada KDE Loader HS USB driver. Ini kalian ekstrak dan install. Saya tidak melakukannya karena saya sudah melakukan sebelumnya. Terus di sini ada UBL bypass. Ini kita ekstrak. Terus di sini ada Mi Flash Setup Beta. Ini kalian ekstrak, terus kalian install. Saya nggak melakukannya karena saya sudah melakukan sebelumnya. Oke ya. Jadi kalau udah diinstal Mi Flash Setup Beta itu, nanti dia muncul icon
toolnya. Ini dia, Mi Flash to Beta. Jadi ini kita buka. Oke, sudah terbuka di sini. Kita pilih ini ya, select ini. Terus kita arahkan ke file yang sudah kita download tadi. Ini UBL bypass Note 5A. Ini ada tanda panah, kita pilih lagi. Jadi yang kita pilih ini. Yang ini. Terus pilih OK. Oke, sampai di sini. Ini biarkan aja, save user data biarkan. Terus sekarang kita buka device manager. Sudah terbuka ya. Oke, perhatikan ke HP. Jadi sekarang kita lakukan test point. Jadi supaya mudah, yang ini kita hubungkan dulu ke HP, kabel data. Tapi jangan kita hubungkan ke laptop dulu. Jadi kita lakukan test point dulu. Dengan menghubungkan dua titik test point ini ya. Kita hubungkan begini, dua titik test point. Terus kita hubungkan ke laptop. Oke, bisa dilihat di sini di device manager ada port COM LPT. Di sini terbaca HS USB key loader 9008. Ini harus terbaca seperti ini. Nggak harus COM 25, bisa COM berapa aja, tapi yang penting harus terbaca HS USB key loader 9008. Kalau gagal, kalian ulangi. Kalian cabut kabel data, cabut soket baterai, diamkan sejenak, pasang lagi, lalu ulangi test pointnya. Oke, sampai di sini kita minimize atau kita tutup aja device manager. Kita ke tampilan Mi Flash to Beta, kita pilih refresh. Oke, udah terbaca ya. Sudah terbaca. Kita pilih flash. Ini cepat aja. Oke, ada keterangan sukses di sini, berarti proses UBL udah selesai. Jadi cepat sekali. Oke, jadi yang di laptop bisa kita tutup. Fokus ke HP, kita cabut kabel data. Kita cabut soket baterai. Diamkan sejenak, terus pasang lagi. Kalau sudah, kita hidupkan manual HP-nya. Oke, bisa dilihat di bawah sini sudah ada keterangan unlocked. Ini tandanya sudah UBL. Jadi di sini tinggal kita tunggu aja sampai HP ini bisa masuk ke home screen. Dan boleh dipastikan kalau udah ada keterangan unlocked seperti tadi, boleh dipastikan kalau HP ini sudah berhasil terunlock bootloadernya, sudah berhasil kita buka bootloadernya ya, kunci bootloadernya. Sekarang kita lihat di pengaturan untuk memastikan, walaupun sebetulnya udah pasti. Tapi nggak apa-apa, kita lihat ke pengaturan, kita buka setelan tambahan, opsi pengembang kita pilih. Di sini kita lihat status Mi Unlock, kunci terbuka, perangkat telah terbuka ya, berarti udah berhasil terunlock bootloadernya betul-betul. Seumpama kalian mengalami bootloop, itu nggak masalah selama sudah terunlock bootloadernya. Jadi kalau kalian mau custom ROM, pasang TWRP itu udah gampang. Walaupun dia posisi bootloop, tetap bisa dipasang TWRP, tetap bisa dipasang custom ROM, begitu ya. Tapi harusnya selama kalian mengikuti tutorial ini dengan benar, sesuai video, harusnya aman seperti ini, tanpa kendala. Untuk selanjutnya, untuk cara root, cara pasang TWRP, cara custom ROM di HP Redmi Note 5A ini, kalian bisa tonton di video kami yang lain. Link video ada di deskripsi ya. Tapi di sini intinya kita sudah berhasil melakukan unlock bootloader tanpa akun Mi di HP Redmi Note 5A ini. Oke, kalau begitu sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon bantuan like, komen, dan subscribe-nya. Oke, terima kasih.